Sulawesi, di Maluku, dimanapun Bapak asalnya, Tuhan sudah memberikan tempat itu untuk Anda, untuk jaga. Ini tempat kami, ini negeri kami. Ingat, ini negeri kami, saya, Tuhan tanda di atas tanah ini ada bicara ini. Saya punya negeri ini. Kamu datang kayak pencuri, kayak perampok, tanpa sepengetahuan saya, tanpa koordinasi. Saya tahu orang banyak mati di atas tanah ini yang tidak berdosa. Hanya karena atas nama. Sebabkan NKRI akan mati. NKRI akan mati yang kayak bagaimana? Saya sudah sekolah baru ada bicara di depan Bapak orang ini. Saya bukan orang bodoh yang bicara tidak. Semua ini mereka akan dengar. Jadi, Bapak dong datang itu, seakan-akan Bapak dong kayak pencuri. Tidak ada komunikasi ke siapa pemilik tempat ini. Siapa pemilik kampung ini. Siapa pemilik dusun ini. Tidak ada komunikasi. Kamu datang tidur di luar, di mana kamu seenaknya, sesukanya begitu. Apakah saya pergi ke Jawa sana, saya tidur tanpa sepengetahuan, tanpa koordinasi pergi sembarang? Kami tidak pernah kayak begitu. Boleh, silakan Bapak dong tugas, silakan, tapi Bapak dong kalau punya otak, punya pengetahuan, moralitas, kalau Bapak dong manusia, koordinasi itu penting. Ingat, Bapak dong senjata ini kami tidak takut. Nyawa kami bukan tentara yang menentukan. Bukan polisi yang menentukan. Bukan militer yang menentukan. Nyawa kami Tuhan yang menentukan. Soal mati dan hidup. Negeri ini Tuhan kasih untuk orang Papua. Maka siapapun tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa orang Papua. Ingat itu baik-baik. Bapak dong datang di tempat ini. Bapak dong kalau bikin kurang ajar. Bapak dong akan terkutuk dan mati di atas tanah ini. Ingat baik-baik. Negeri tempat ini, Papua itu luas. Ada 6 provinsi. Beberapa kabupaten luas, tempat ini aman. Bapak dong datang bikin kekacauan, bikin trauma semua, ketakutan terhadap masyarakat ini. Sampai masyarakat, kamu lihat ada duka situ. Coba masuk koordinasi kalau Anda cuma manusia. Kami di situ ada duka 3 tempat. Setiap orang melewati, Bapak dorang di pinggir jalan bareng-bareng di situ. Kami bingung, tujuan utamanya itu apa sebenarnya? Tujuannya apa? Pada prinsipnya itu, Bapak dalam senjata ini tidak punya kuasa untuk membunuh orang Papua. Boleh saja, silakan. Ingat baik-baik, jika Tuhan yang menetapkan orang Papua hidup di atas tanah ini, maka Bapak dorang tidak punya kuasa untuk cabut nyawa orang Papua. Ini negeri kami nih. Semua suku bangsa punya negeri masing-masing, punya tanah masing-masing, punya batas wilayah masing-masing. Bapak dong adakah tidak? Bapak dong punya kampung, punya tanah, punya negeri masing-masing di dalam republik ini ya. Demikian pula kami di sini. Ada batas-batas. Kalau Bapak dong ketemu macam kayak di daerah lain, mungkin Bapak dong sudah lakukan kontak senjata. Barang-barang ini kan punya permainan di jalan di bawah. Kita tidak biasa di hutan-hutan sini. Ini orang sekolah ada bicara. Bukan orang bodoh. Terpelajar, terdidik. Dari gaya komunikasi Bapak dong mengerti ya. Jadi barang-barang ini, batas jalan itu, batas jalan yang di bawah itu naik ke atas. Cari mati. Kami tidak takut dengan barang ini. Kami hanya tahu nyawa ini hanya Tuhan yang layak untuk cabut. Bukan tentara Indonesia, bukan polisi Indonesia yang punya kuasa untuk cabut nyawa ini, tapi nyawa ini hanya Tuhan sendiri yang layak untuk mencabut nyawa orang Papua. Jadi tolong hargai kami, hormati kami kalau kamu datang ke sini. Ketika kamu menghargai, hormati, komunikasi yang baik, maka kami akan lebih baik dari Bapak dorang. Ingat, penyumbang yang terbesar di dunia, Freeport itu orang-orang Papua yang punya hati yang mulia. Atas nama yang kaya harga mati, Freeport babak tembak senjata. Orang banyak korban, tentara korban. Pihak perlawanan sudah semua korban. Sia-sia. Semua Bapak orang punya keluarga, punya anak istri. Atau Bapak orang masih single kah, tapi orang tua juga pasti sakit hati kalau pulang jenazah.
Jadi ingat baik-baik, di sini bukan daerah konflik. Bapak Don sudah selama 2 bulan 3 bulan yang sudah lihat itu sudah seperti apa sudah lihat itu. Jadi Pak Kepala Distrik itu sedang ada komunikasi menyangkut Bapak orang putar-putar di sini. Kami ada komunikasi juga ke Dana. Tapi karena kami tahu yang mereka yang ada jalan ini bukan organik. Kami tahu kalau mereka adalah non organik. Tapi yang tidak sopannya itu etikanya tidak ada sama sekali. Etika manusianya, beradaptasi ke orangnya, koordinasinya kalau mau pergi mau datang ke orang putar tempat, itu ada komunikasi baik. Jadi begini, macam saya mau kasih tahu kepada Bapak Dorang. Kalau Anda dorang ke daerah lain, Bapak dorang senjata diambil. Lalu Bapak dorang pasti semati. Tapi kami di sini, kami bicara tentang manusia termasuk Bapak dorang juga. Bapak dorang korban, kami juga korban. Semua kami korban, hanya kepentingan penguasa. Bapak dorang kan disuruh saja. Patut pada komandannya, jadi itu wajar. Wajar, tapi kita harus pakai kita punya akal, pikiran. Itu penting. Hikmat yang sudah Tuhan kasih itu penting. Jadi kira-kira Bapak dorang di sini berapa personil yang ada? Baik ya Pak, mungkin saya silakan dulu untuk mulai dari saya. Mungkin sebelumnya saya minta maaf atas mungkin perlakuan kita kurang mungkin baik di mata Bapak-bapak sekalian. Mungkin nanti untuk kedepannya kami akan lebih berkoordinasi lagi, terutama kepada kepala distrik, kepala kampung, dan mungkin yang tertua di kampung tersebut. Mungkin di sini juga kami baru, mohon maaf sebelumnya, kami juga mungkin baru beradaptasi. Mungkin Bapak distrik sama Bapak kampung yang baru kita kenal juga belum seberapa, jadi cuman sebagian saja mungkin yang baru kita kenal. Tapi sebelumnya untuk kepala distrik sama kepala kampung, ya alhamdulillah kita berjalin komunikasi dengan baik. Mungkin tinggal kampung di bagian sini mungkin nanti kita belum terlalu kenal. Mungkin nanti dengan Bapak siapa? Kamu datang ke piramid ketemu saya akan saya perintah sapu anak buat kamu baus bakubun. Atas nama Bapak siapa Stop. tadi? Undor kunariore. Tidak Stop datang. Tidak boleh keluar. Kamu tinggal di Kimbing. Bapak dorang itu pertahanan. keluar. Kamu mempertahankan yang mana? Cari apa di kampung-kampung? Di sini ada perang negara. Kami tidak perang. Bapak dorang tidak punya tugas keamanan ke sini. Kalau memang mau ini, coba komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Tapi begini, saya mau kasih tahu. Kamu batas dari gunung yang di bawah itu, gunung besar di bawah itu, batas ke sini. Kami tidak menginginkan siapapun bawa senjata. Kami akan rebut. Kami akan rebut dan orangnya akan kami makan. Jadi tolong, Bapak dorang jangan jual. Kalau Bapak dorang jual, kami beli. Pada prinsipnya itu, kami tidak takut dengan barang-barang ini. Cuma di daerah sana saja mungkin nanti tidak akan lagi lewat ke tadi yang dimaksud Bapak sampai di gunung gitu ya Pak? Tidak boleh di kampung-kampung. Tidak boleh di sebelah. Kamu tinggal di distrik saja. Di Kimbing saja. Tidak boleh di kampung-kampung. Kami tidak izinkan. Ya betul. Tidak boleh. Nanti mungkin ke depannya Pak, nanti ya mungkin dilaporkan juga mungkin nanti kita cuma di distrik saja. Ini saja. Tidak boleh.